Masih dari Kota Malang, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB Malang menggelar doa bersama atas kepergian Paus Fransiskus. Doa bersama lintas agama dan kepercayaan yang diberlangsungkan di Aula Kantor Kesekretariatan FKUB Kota Malang ini berjalan lancar, hikmat, dan dengan suasana penuh kebersamaan. Berikut liputannya untuk Anda. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB Kota Malang menggelar doa bersama lintas agama dan kepercayaan atas kepergian Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada usia 88 tahun di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Doa bersama lintas agama dan kepercayaan yang diberlangsungkan di Aula Kantor Kesekretariatan FKUB Kota Malang tersebut berjalan lancar, khidmat, dan dengan suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diawali dengan pemutaran film dokumenter terkait perjalanan atau biografi Paus Fransiskus selama kiprahnya dalam kepemimpinan Gereja Katolik yang menginspirasi. Berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Pendeta David Tobing, Sekretaris Jenderal FKUB Kota Malang, menyampaikan dalam sambutannya bahwa acara ini menjadi bukti nyata terjalinnya persaudaraan sejati lintas iman di Kota Malang. Doa bersama antar lintas agama dan kepercayaan yang berlangsung malam ini dapat menjadi simbol bahwa kerukunan dan kepedulian antar umat sudah menjadi nafas kehidupan masyarakat Bumi Arema Kota Malang. Hal ini membuktikan bahwa toleransi beragama di Kota Malang sudah terjalin dengan baik. Tidak banyak kota-kota di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Dari Kota Malang, kita berharap dapat menyampaikan kepada dunia bahwa toleransi beragama di Kota Malang sudah terwujud dengan baik. Kebersamaan antar lintas umat beragama dan kepercayaan di Bumi Arema sudah sangat kental dan baik, yang dibuktikan melalui kegiatan malam ini. Ini adalah bukti bahwa toleransi beragama di Kota Malang itu sudah terwujud dengan baik. Tidak banyak kota-kota di Indonesia yang mengadakan acara seperti ini. Tetapi Kota Malang melalui media sosial yang meliput malam hari ini, kita ingin menyampaikan kepada dunia, khususnya di bangsa ini, bahwa toleransi beragama di Kota Malang ini sudah terwujud dengan baik. Itu dibuktikan malam hari ini. Memang tidak banyak yang kami undang karena kapasitas tempat dan waktu. Tanggal 21 kemarin FKUB baru melakukan Hari Kartini di MCC. Jadi masa persiapannya cuma 2 hari Bapak Ibu. Ini panitianya nggak ada, ini main terjang semua ini. Jadi artinya memang sangat mepet sekali. Tetapi malam hari ini walaupun dalam waktu yang sangat mepet, warna-warni keberagaman lengkap dan terjadi di tempat ini. Secara kualitas lengkap, walaupun secara kuantitas hanya perwakilan, tapi ini sudah bukti bahwa kebersamaan itu sudah sangat kental di Bumi Arema ini, khususnya di Kota Malang. Saya baru menghubungi Bapak Uskup tadi pagi. Ketika saya hubungi, beliau bilang, waduh Pak Pendeta, saya perjalanan ke Jakarta, ada doa di Katedral Jakarta. Beliau mengutus Romo Suwaji untuk hadir. Ini bukti bahwa sangat dekat sekali. Saya baru WA senior saya, Sekjen FKUB pertama, Bapak Imam Muslim, itu baru tadi pagi. Baru tadi pagi saya WA, sudah datang teman-teman MPD hari ini sekian banyak. Itu kalau bukan karena persaudaraan sejati kan mungkin hanya perwakilan-perwakilan aja. Tapi ini saya lihat jajarannya lengkap. Demikian juga saudara kami dari Pemuda Katolik Kota dan Kabupaten Malang. Saya baru undang juga tadi pagi. Mendadak semua diundangin, tapi puji Tuhan, itu tadi saya katakan ini satu anugerah untuk kita bersama-sama di dalam merajut persaudaraan sejati di Kota Malang. Inilah salah satu bukti bahwa kita akan terus merawat kebersamaan yang ada di tempat ini. Setelah acara ini mungkin ada acara-acara lain. Tadi ada seperti bola salju yang akan terus membesar, sehingga dari Kota Malang ini mengalir satu resonansi buat Nusantara kita ini, khususnya buat dunia, bahwa inilah Indonesia miniatur, kebersamaan yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk teman-teman dari GKE, Gereja Kalimantan Evangelism yang sudah hadir.
Terima kasih dari keluarga besar penghayat kepercayaan yang sudah hadir. Terima kasih untuk Presidium FKUB. Malam hari ini lengkap 6 agama plus 1 penghayat kepercayaan. Jadi kalau di FKUB itu 6 plus 1, bukan 6 tok, 6 plus 1. Bahkan tahun ini saya sudah wanti-wanti kepada teman-teman di Kelenteng akan 7 plus 1. Karena selama ini agama Tau belum terajak gitu ya. Kita masih fokus ke penghayat. Rencana kami agama itu ada 6, karena Tau juga satu agama yang ada di Kota Malang. Di Kelenteng itu ada Tridharma, ada Tau, ada Buddha, ada Konghucu. Selama ini yang belum tersenggol itu cuma teman-teman dari Tau. Ya Tuhan, ya mungkin tahun ini kita bisa ajak untuk teman-teman Tau bisa bergabung. Komunitas mereka juga cukup banyak di Bumi Arema ini, di Kota Malang ini, sehingga guyub rukun itu semakin sempurna. Romo Henrikus Suwaji Okam, Ketua Komisi Hak Keuskupan Malang, mewakili Keuskupan Malang mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para tokoh lintas agama dan kepercayaan pada pelaksanaan doa bersama atas kepergian Paus Fransiskus, di mana dikatakan bahwa saudara sejati adalah saudara yang berkenan hadir di saat dalam duka cita, bukan hanya pada saat sukacita. Lebih lanjut disampaikan dalam momen ini, mari kita bersama-sama dapat meneladani kerendahan hati dan kesederhanaan Paus Fransiskus dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hingga kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan alam yang terdapat di sekitar kita. Yang jelas Bapak Ibu, saya atas nama Gereja Katolik, Bapak Uskup, mengucapkan banyak terima kasih atas ucapan, doa dan dukungan segalanya. Sahabat yang sejati adalah orang yang pertama datang saat duka, bukan saat pesta. Ini yang perlu menjadi catatan, dan itu sungguh kami rasakan sebagai Gereja Katolik, terutama di Keuskupan Malang dan kehadiran Bapak Ibu, terutama pada saat-saat seperti ini malam hari ini. Jadi banyak-banyak terima kasih. Pasti kami merasa kehilangan atas meninggalnya Bapak Paus, bukan pertama-tama sebagai pemimpin dan mungkin kalau dikatakan Presiden Vatikan, tapi lebih menekankan yaitu sebagai seorang gembala yang sungguh mengasihi, mencintai domba-dombanya. Gereja Indonesia boleh bersyukur bahwa dengan umur sekian 88 itu masih sempat mengunjungi Indonesia dan merasakan, dan yang ikut merasakan tidak hanya umat Katolik tapi seluruh orang di Indonesia dengan berbagai macam reaksi. Semuanya itu menunjukkan bahwa kita sedang berjalan bersama. Dan kami sungguh merasakan dari kepemimpinan Bapak Paus Fransiskus ini, dia tidak hanya sebagai seorang yang menunjukkan jalan yang benar, tapi dia sendiri, keteladanan hidupnya itu benar-benar menunjukkan jalan yang benar. Maka keteladanan hidup seperti apa? Yang pertama, dia mengatakan bahwa seorang pemimpin itu bukan pertama-tama menduduki jabatan, tapi memangku jabatan. Kalau menduduki berarti apa? Duduk enak-enak terus menguasai, tinggal perintah aja. Tapi memangku berarti melayani yang dipangku. Jangan sampai yang dipangku itu merucut, lepas, sehingga bisa binasa. Maka dia menghayati kepemimpinannya seperti itu. Maka dia tidak segan-segan dimanapun dia akan mencium kaki para pemimpin yang lain. Maka di Gereja Katolik itu Paus itu disebut hamba dari segala hamba. Itu setiap uskup mengingat itu semua, terutama Bapak Paus kita. Ini sungguh nyata. Nah, keteladanan hidupnya yang juga sulit kami lupakan yaitu kesederhanaan.
kita bisa menyaksikan sendiri pada waktu dia kunjungan ke Indonesia, ya. Bagaimana dia begitu sederhananya, mulai pesawat yang dipilih. Sebenarnya dia punya pilihan untuk memilih yang paling baik, dan semua fasilitas disediakan, tapi tidak mau. Ini bedanya orang hidup sederhana, kepaksa dan tidak kepaksa. Hidup sederhana kalau memang nggak punya, ya bukan, ya terpaksa hidup sederhana. Tapi kalau orang punya, tapi pilihannya sederhana, itu tidak ada nilai tersendiri. Jadi kalau umpamanya sekarang saya makan tempe, saya bisa beli ayam, tapi saya memilih apa? Tempe. Berarti pilihan hidupnya. Bukan karena ya saya terpaksa lah makan tempe ini ya, karena saya nggak kuat untuk beli apa? Ayam. Kan beda ya. Saya memilih baju yang sederhana karena ini pilihan hidup saya, bukan karena saya tidak punya. Dan ini yang diteladankan oleh Paulus. Juga tempat menginap, jam tangannya diperhatikan, jam tangan murah. Jadi karena bukan mau kunjungan Indonesia, dia beli jam Itali biar kelihatan Itali kan? Tidak. Dan yang kedua yaitu sepatunya. Jadi Kardinal Suhail mengatakan seorang paus itu harusnya pakai sepatu merah. Dia tidak memakai sepatu merah. Dia memakai sepatu yang sudah lama dia pakai. Jadi bukan karena ke Indonesia terus beli sepatu yang masih baru. Ya. Itu kelihatan dari apa? Ya, kalau Jawa itu grade-grade-nya dia memang sudah bukan bandar. Hidup dia terus menyerukan dan menyerukan, karena ada bahaya bahwa kalau kita tidak melestarikan lingkungan, kita menghancurkan diri kita sendiri, bahkan mendatangkan kiamat sebelum waktunya kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian alam. Karena sebetulnya manusia tidak bisa hidup tanpa alam yang baik. Maka kalau mungkin orang Katolik, orang Kristen, manusia itu diciptakan oleh Tuhan pada hari keberapa? Si Katolik kalau Kristen hari ke-6, bukan hari pertama. Karena itu harus menyediakan dulu alam lingkungannya yang membuat manusia itu hidup. Hari Katolik dia itu hancur, ya hancur manusia. Lalu juga masalah LGBT. Ini juga bukan berarti dia menyetujui, tapi meskipun LGBT itu ciptaan Tuhan, harus kita terima, kita hormati, kita kasih. Seusai sambutan, dilanjutkan pada acara inti yakni pembacaan doa antar lintas agama dan kepercayaan yang diawali dengan penyalaan lilin oleh sejumlah tokoh lintas agama dan kepercayaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Paus Fransiskus dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan Dia. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Ya Allah, izinkan saya berdoa atas nama kemanusiaan dengan tetap bersandar pada keagungan-Mu dan kerahasiaan-Mu. Ya Allah, berikan damai bagi orang-orang yang berjuang menjaga persaudaraan dan kemanusiaan, termasuk menjadi kekuatan untuk keteladanan perjuangan atas nama persaudaraan dan perdamaian umat manusia. Tuhan yang Maha Esa, Santi Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan kekuatan keyakinan dan kekuatan timbunan jasa kebajikan yang telah kami kumpulkan, serta dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan yang Maha Esa, Santi Ratana, kami melangitkan doa
Semoga mendiang Bapak Sri Paus Fransiskus yang telah wafat meninggalkan kami semua, mendapatkan jalan terang dan tempat termulia sesuai dengan amal ibadah dan kebajikannya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kami yang berada di ruangan ini memanjatkan puji doa atas berpulangnya Bapak Paus Fransiskus ke dalam pangkuan yang Maha Kuasa, dan berkenan menempatkan roh sucinya Bapak Paus Fransiskus di tempat yang indah serta damai di alam kelanggengan. Namastu Namasidam. Pasupatayupat sukam bawatu punam bawatu siam bawatu sabtau dastu tatastu atuna maswar dua suatat sawitoro warenyam barku diwasya nai yuna prajurit. Mari kita satukan hati kita satukan iman kita. Mari kita berdoa. Kami percaya janji firman-Mu di dalam Matius 18:19-20. Ketika 2-3 orang sepakat berkumpul di tengah-tengah dunia ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah lebih dari 2-3 orang ya Aba, ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami, dan Kau mendengar setiap seruan doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Paus Fransiskus yang sudah Kau panggil ke dalam hadirat-Mu tanggal 21 April yang lalu. Kami percaya Kau sudah menyediakan tempat yang terbaik di sisi sebelah kanan ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk seorang pribadi yang sudah memberikan keteladanan buat kami, yang menembus tembok-tembok gereja, yang menembus semua batasan-batasan doktrin teologi, yang menjamah setiap hati bahwa cinta kasih dapat mempersatukan semua umat sekalipun berbeda suku, agama, ras, dan apapun yang ada. Terima kasih untuk seorang pribadi yang sudah meneladankan, mewariskan kepada kami hidup kesederhanaan, sekalipun dapat hidup di dalam hal-hal yang luar biasa, tetap memilih yang paling sederhana di dalam kehidupannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua umat-Mu yang akan terus melanjutkan perjuangan almarhum Bapak Paus Fransiskus, untuk kami terus dapat berkarya di tengah-tengah dunia ini dengan keteladanan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Warisan yang sungguh besar yang dapat kami terima dari hamba-Mu Paus Fransiskus Bapa. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang akan terus melanjutkan jejak-jejak beliau di bumi ini, sehingga kami akan melihat begitu banyak orang-orang yang dapat hidup rukun bersama. Ketika kami dapat hidup rukun bersama,
Kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Di akhir acara, Pendeta David Tobing, Sekretaris Jenderal FKUB Kota Malang, menyampaikan harapannya melalui momen ini diharap dapat menguatkan semangat moderasi beragama di Kota Malang dan menjadi contoh inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Semoga kebersamaan lintas agama dan kepercayaan ini terus terjaga demi persatuan dan harmoni di Nusantara. Hari ini tanggal 24 April 2025, FKUB Malang mengadakan acara doa lintas agama dan kepercayaan di Gereja Maria Diangkat ke Sorga, Jalan Bunga Leli nomor 17, Kota Malang. Pada malam hari ini, FKUB Malang mengundang rekan-rekan dari Malang Peduli Demokrasi, dari Pemuda Katolik Kota dan Kabupaten, keluarga besar FKUB Malang, dan juga dari beberapa gereja termasuk dari Gereja Kalimantan Evangelism dan juga dari rekan-rekan Alma Putri. Puluhan malam hari ini tokoh-tokoh agama dan masyarakat berkumpul untuk mendoakan wafatnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April 2025 yang lalu. Ini menjadi satu bukti bahwa di Kota Malang sudah sangat terbentuk moderasi beragama dan juga sudah terbentuk satu kekeluargaan lintas agama dan kepercayaan. Dengan acara pada malam hari ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Malang adalah kota yang rukun, kota yang plural, dan kota yang dapat saling menghargai satu sama yang lainnya. Dan juga acara malam hari ini didukung oleh beberapa rekan-rekan termasuk dari Bapak Insinyur Andreas Susetio dan juga dari rekan-rekan keluarga besar Majelis Jemaat dari Gereja Katolik Maria Diangkat ke Sorga. Kerjasama dan kolaborasi ini menjadi sebuah inspirasi, harapan kami buat kota-kota yang lain, buat tempat-tempat yang lain, agar di momen-momen selanjutnya dapat melaksanakan acara seperti ini sehingga kebinekaan yang ada dan terus terjalin dapat bertahan dan semakin berkembang di bumi Arema, khususnya di bumi Nusantara ini. Demikian harapan kami dari FKUB Malang supaya Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi dasar, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai panutan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Tampak hadir dalam forum tersebut diantaranya perwakilan dari tokoh lintas agama dan kepercayaan, sejumlah elemen mulai dari perwakilan Keuskupan Malang, Pemuda Katolik Kabupaten dan Kota Malang, Malang Peduli Demokrasi MPD, penghayat kepercayaan Sabta Dharma, Gereja Kalimantan Evangelis Kota Malang, Alma Putri, serta jajaran pembina, penasehat dan presidium FKUB Malang, dan masyarakat dari berbagai latar belakang. Sementara hingga pada akhir kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan lancar, hikmat dan penuh dengan nuansa kebersamaan. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan.